Baik, selamat siang saudara-saudara. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mari kita berdoa sebelum kita mulai kelas kita. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami secara rohani maupun secara jasmani. Berkat-berkat-Mu kami nikmati sepanjang hari, dan terlebih kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami belajar bahasa Ibrani. Di pertemuan yang kedua ini kami akan belajar bagaimana penggunaan partisip di dalam bahasa Ibrani. Mohon pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan membahas latihan kita ya. Betul ya? Di latihan yang ke 10 ya. Kemarin saya bilang hari ini kuis atau tidak? Kuis ya? Oke, kita akan latihan dulu, latihan yang ke-10 sebelum nanti kita membuat kuis ya, supaya kita bisa makin ingat ya. Kalau ada yang masih menghafalnya tadi pagi ya, dengan kuis saya berharap saudara bisa dengan membahas PR kita hari ini, saya berharap saudara bisa mengingat ya. Kuis nanti kita lakukan setelah ini. Oke, silahkan dibaca mulai nomor 1. Sekali lagi kita masih belajar tentang penggunaan partisip dan penggunaan arah ya. Tanda yang menentukan arah yaitu akhiran ah di belakang kata benda tertentu ya. Kalau kata benda itu menyatakan tempat dan berakhir dengan akhiran ah, maka kata itu menunjukkan arah. Sedangkan partisip, ciri-cirinya kita kemarin bertemu dengan sebuah kata kerja yang vokalnya kita ganti dengan holem di huruf pertama atau holem vowel ya, di konsonan pertama. Maka itu adalah ciri utama partisip aktif yang akan kita terjemahkan orang yang, atau titik-titik yang, atau kata kerja biasa dengan menambahkan kata sedang ya. Sedangkan kalau kita bertemu dengan sebuah kata benda yang vokal kedua itu menggunakan surek, maka itu adalah tanda partisip pasif. Kalau pasif maka kita akan tambahkan dengan awalan di, yang di, atau sedang di, seperti itu. Oke, kita akan coba untuk menerjemahkan latihan soal di dalam pembahasan latihan soal nomor 1. Silahkan dibaca Arlan. Akan hai ayah dialek di Israel Usimul ayah. Oke, kita perhatikan di situ ada sebuah kata yang tadi dibaca Usemuel ya, Usemuel. Ini ya. Betul atau salah membaca Usemuel? Usemuel atau Usmuel? Ushe. Karena surak itu adalah, kalau saudara perhatikan di dalam pembedaan vokal di halaman yang ke-7, surak itu termasuk vokal panjang. Jadi kalau vokal panjang di depan sewa, sewanya bunyi ya. Oke. Apakah saudara menjumpai partisip yang bercirikan holem atau holem vowel di huruf pertama, konsonan pertama? Atau partisip pasif dengan surek di konsonan kedua? Saudara bertemu dengan itu? Tidak ada. Ya, tidak ada ya. Jadi ini tidak ada. Apakah ada akhiran ah di dalam kata benda tertentu yang menyatakan tempat? Ada? Tidak ada. Oke, sekarang
Bisakah saudara terjemahkan bayamim, hahem? Apa itu bayamim? Ada apa saja di sana? Preposisi ba, akhiran jamak dengan kata benda yam atau yom. Yom itu apa? Hari. Kalau hari itu keterangan itu menandai waktu atau tempat? Waktu. Kalau keterangan waktu, maka seharusnya terjemahannya dalam atau pada? Pada, ya. Kalau waktu itu pada. Kalau tempat dalam. Ya. Jadi bagaimana cara kita menerjemahkan? Pada hari-hari. Pada hari-hari. Lalu di sini ada hahem. Kita tahu hahem itu adalah kata ganti. Kata ganti atau akhiran ganti? Coba lihat di dalam halaman 33. Bagaimana cara menerjemahkan Arlan? Sorry, halaman 34. Lihat di situ kata ganti apa di sana? Kata ganti petunjuk? Atau kata ganti apa? Kata ganti orang. Orang yang keberapa? Yang mana itu? Bab 14? Iya, maksudnya yang mana? Orang keberapa? Orang ketiga jamak. Coba dibaca di sana. Apakah hahem? Atau mungkin itu keakhiran ganti dengan awalan penentu. Kalau kata ganti he, ma, hem, kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk yang mana? Itu jamak atau tunggal? Jamak, ya. Kenapa menggunakan kata ganti jamak? Apa yang digantikan? Apa yang digantikan sehingga perlu kata ganti jamak? Ya, di sini kalau perhatikan, hem, lalu dengan apa ini? Awalan penentu, ya. Hahem itu awalan penentu. Menariknya di sini diterjemahkan apa? Itu, tapi jamak. Kenapa jamak? Lihat, kata yang diganti ini jamak. Ini jamak yomim. Ya. Bayomim itu jamak. Akhiran im itu menandai jamak. Sehingga kata gantinya harus jamak, kata ganti petunjuknya. Maka kita menerjemahkan apa? Pada hari-hari itu. Ya, pada hari-hari itu. Terus Arlan coba diterjemahkan. Dalam Israel. Tidak ada raja. Dalam Israel tidak ada raja. Tidak ada raja. Samuel dan Samuel menjadi
Dan Samuel menjadi nabi. Ada yang kurang? Saudara-saudara yang lain gimana? Setuju? Ya, gimana? Pada hari itu tidak ada raja di dalam Israel dan Samuel telah menjadi nabi. Oke, dan Samuel telah menjadi nabi itu. Oke, boleh? Bisa ya? Ada kata itunya di sini, hanabi. Jadi harus ada itunya. Jadi pada hari-hari itu atau pada masa itu, karena yom juga bisa diterjemahkan masa ya. Pada masa itu tidak ada. Jadi kata hayah di sini bisa kita terjemahkan ada atau menjadi. Mana yang lebih tepat? Tidak ada raja atau tidak menjadi raja. Kalau di dalam kalimat ini ada Be-Yisrael, ini di dalam atau di Israel, maka tentu kita akan memilih ada daripada menjadi, ya kan? Karena ini menyatakan eksistensi keberadaan. Ya, jadi pada hari-hari itu atau pada masa itu tidak ada raja di Israel. Oke. Dan Samuel bisa ada, bisa menjadi. Kalau bisa ada, adalah juga bisa ya. Adalah raja nabi itu. Dan Samuel menjadi nabi. Atau karena ketiadaan raja tadi, maka nabi disebut ya menjadi nabi. Oke, gitu ya. Jangan lupa awalan penentu harus diperhatikan. Ya, Arlan ya. Nomor 2. Silahkan dibaca Hesron. Haleku Beni Israel Akare Elohim Akirin Belum Zakeru Et Torat Musa Torat Moshe Et Haberi Aser Karat Imam ya. Adonai Al-Har Sinai ya. Al-Har Sinai. Oke. Terjemahan bagaimana kira-kira? Anak laki-laki Israel yang berjalan dengan Allah dan yang lain tidak berhubungan para Musa di atas gunung Israel Sinai. Oke, coba sekali lagi. Anak-anak Israel, anak-anak laki-laki Israel atau keturunan Israel. Saya mendengar yang tadi ya. Betul ya? Pertanyaannya, kenapa diterjemahkan yang? Halak ini. Apakah ada tanda-tanda bahwa di situ ada partisip? Tidak ada. Jadi kalau tidak ada partisip seharusnya bagaimana? Itu kata kerja biasa ya, kal perfect. Berarti harusnya kita terjemahkan telah saja. Keturunan Israel telah berjalan Akhare Elohim. Akhare kemarin ada kosakata baru, apa itu? Bisa di belakang, bisa sesudah. Kalau itu konstrak, biasanya disertai dengan kata benda lain, ya. Maka kita terjemahkan di belakang Allah akhirim. Nah ini ada akhare, ada akhirim.
Apakah keduanya ini sama? Pertanyaannya. Jamak berarti sama-sama sesudah? Tidak. Jadi kata dasarnya apa? Akar? Akar. Ada dua akar kemarin tuh kita lihat ya. Coba. Yang pertama, akhir lain. Kalau dalam bentuk jamak apa? Akhirin. Yang lain. Ya, kalau dalam bentuk jamak yang lain jadinya akhirin. Sedangkan preposisi yang kita terjemahkan di belakang atau sesudah, dia menggunakan akhare. Lihat vokalnya beda. Ya. Lalu kita perhatikan antara ini dengan yang ini, beda nggak? Ini akhirim, ini akare. Ini menggunakan im, ini bentuk konstrak. Jadi akhirim bukan bentuk jamak jadi akhar, tapi akhirim adalah bentuk jamak dari akhir. Ya, hati-hati. Jadi kira-kira apa terjemahannya? Di sesudah Allah atau di belakang Allah. Di belakang Allah apa? Akhirin tadi? Yang lain, betul. Jadi coba perhatikan dari awal. Keturunan Israel, Bani Israel, keturunan Israel atau anak-anak laki-laki Israel, boleh ya. Tapi kalau dalam bentuk kontrak lebih tepat kita terjemahkan keturunan ya. Keturunan Israel telah berjalan di belakang Allah lain, atau cara lain kita menerjemahkan telah mengikuti Allah lain. Berjalan di belakang itu berarti mengikuti ya. Boleh. Jadi haleku akhare Elohim itu artinya berjalan mengikuti. Nah, tapi mengikuti itu kata kerja ya sebenarnya ya. Tapi dalam bahasa Indonesia ya seperti itu maknanya. Kalau kita terjemahkan literal, maka cara menerjemahkan seperti tadi. Keturunan Israel telah berjalan sesudah atau di belakang Allah lain, Allah yang lain. Bukan di belakang Allah, di belakang, bukan ya. Tapi ini adalah adverb ya, yang lain. Velo zakeru et Torah Moshe. Apa ini velo dan tidak? Siapa yang tidak? Harus kita lihat dulu subjeknya. Dan ini ada subjek di sini. Apa itu? Subjeknya orang keberapa? Nah, siapa itu? Mereka. Dan mereka barulah partikel ingkar. Dan mereka tidak zakar. Ada dalam kosakata di atas ya? Apa itu? Dan mereka tidak mengingat apa? Taurat Moshe, hukum Musa atau Taurat Musa. Ve'et haberit dan perjanjian yang karat. Ingat, kalau karat dengan berit harus terjemahkan apa? Kalau ada karat, biasanya kita terjemahkan memotong. Tapi kalau dalam kalimat itu ada berit perjanjian, maka karat tidak boleh diterjemahkan memotong. Tapi apa? Membuat atau memutuskan, membuat. Ya. Jadi siapa subjeknya? Karat ini. Yang siapa yang subjeknya? Ini orang keberapa ini? Karat ini.
Iya, ini orang ketiga tunggal karena tidak ada akhiran u ya. Seperti yang di sini, tidak ada. Jadi yang ia buat. Yang ia buat. Ia itu berarti siapa? Hah? Boleh. Musa, bisa ya? Bisa. Yang ia buat Imam Adonai. Imam. Hah? Itu apa? Kalau lupa ya lihat kamus dong. Itu apa? Ezra? Umat? Itu am. Kalau itu apa? Bersama ya. Itu bersama dengan. Itu preposisi. Lihat halaman 32, latihan 8. Kalau ada akhiran am, bersama, akhiran ganti, betul. Bersama mereka. Nah sekarang ini ada Adonai. Berarti subjeknya itu Adonai atau mereka? Nah cocok dengan ini ya. Ini orang ketiga tunggal. Siapa itu? Ini orang ketiga tunggal. Berarti bukan Musa tadi ya. Bukan Musa tetapi Tuhan. Berarti kalau kita terjemahkan dari sini, yang Tuhan buat atau Tuhan telah buat bersama mereka. Mereka itu siapa? Nih. Ya. Al-Har Sinai, di atas gunung Sinai. Oke, seperti itu. Bisakah diulang? Silahkan saudara ulang. Hesron, terjemahannya. Laki-laki Israel telah berjalan kepada Allah yang lain dan tidak mengingat Taurat Musa dan perjanjian yang dibuat di atas gunung Sinai. Masih kurang tepat. Ada yang hilang dari pembahasan ini, ada yang hilang. Coba Arlan, terjemahanmu. Jangan dibaca dari ini. Maksudnya terjemahan dari yang kita bahas tadi, cuma mengulang apa yang kita bahas. Keturunan Israel telah berjalan di belakang Allah lain, dan mereka tidak mengingat hukum Musa, Taurat Musa, dan perjanjian yang Tuhan telah buat bersama mereka di atas gunung Sinai. Nah, itu baru lengkap ya. Perhatikan, kalau kita bahas, saudara harus koreksi tuh kalian punya jawaban. Ya, mana yang salah? Oh, saya salah di sini. Oh, saya salah di sini. Itu tujuannya kita membahas. Supaya nanti ketika itu kita jadikan sebagai bahan evaluasi, saudara bisa punya materi belajar. Gitu ya. Adakah partisip kita jumpai dalam ayat 2 itu? Tidak ada ya. Adakah akhiran arah? Belum ada ya. Oke, nomor 3. Nomor 3. Silakan dibaca Yoksan. Tidak ada Elohim Yesus hati Wein Bok. Terjemahannya, Dia Allah keselamatan dan Tuhan. Atahu Elohe Yesuati VN Kamoka. Terjemahanmu bagaimana? Terjemahannya, Dia Allah keselamatan dan Tuhan. Dia Allah keselamatan dan tidak. Oke, dan tidaknya dari mana? WN. Coba kita lihat WN itu artinya apa? Terjemahannya apa? N.
dan tidak. Oke, ada tidak ya? Lalu bagaimana dengan kamoka? Belum diterjemahkan ya? Oke, coba. Sekarang mulai dari awal. Kamu tadi menerjemahkan bagaimana? Dia Allah. Dia itu datang dari kata apa? Who itu dia. Allah dari kata Elohe. Terus dia Allah. Keselamatan datang dari kata Yesua. Bagaimana dengan ti? Ti itu akhiran kata ganti orang keberapa? Akhiran ganti orang keberapa? Orang pertama. Berarti keselamatan apa? Jangan diabaikan akhiran ganti. Apa ya, Ustaz? Keselamatanku. Jadi Yesuati artinya apa? Keselamatanku. WN dan tidak atau dan tidak ada. Kamoka ini kata ganti ditambah preposisi. Apa artinya, ada yang tahu? Seperti engkau. Masih ada yang belum ditambahkan, diterjemahkan. Atah ini apa? Ini kata ganti juga. Kata ganti, coba buka halaman 33. Nah, temu ya? Kamu atau engkau. Engkau dia. Kalau engkau dia itu antara kedua kata harus kita tambahkan apa? Engkau dia. Berarti harus ditambahkan adalah. Mengapa? Karena itu adalah susunan predikat atau disebut sebagai predikatif. Kalau ada dua kata ganti yang sejajar, maka kita harus tambahkan apa? Lah. Engkau adalah. Ya. Engkau adalah dia atau engkaulah dia. Elohe Yesuati tadi apa? Ini nggak boleh dipisah. Kenapa? Karena kedua kata ini digabungkan dengan apa? Makef ya. Lalu di sini itu bentuk konstrak. Maka ini tidak boleh dipisah. Engkaulah dia Allah keselamatanku. Engkaulah dia Allah keselamatanku. WN kamuka tidak ada dan tidak ada seperti engkau. Dan tidak ada seperti engkau. Oke. Nomor 4 silakan Yoksan dibaca. Yang keras ya, bacanya yang keras supaya nggak ngantuk. Nomor 4, Amar melek Misraim Kamoka, vokal terakhir di huruf K itu dibaca. Kamoka is kakam bikol haaretz hagedola. Ini dibaca atau dibisukan? Siapa di dalam huruf Games? Gimel, Siapa di dalam huruf Gimel? Harusnya bisu, ya kan? Karena diawali dengan vokal pendek, ya. Tetapi yang harusnya bisu tadi sekarang jadi bunyi karena apa? Ada titik di sini. Ini titik dages forte atau dages lene? Wah, ini pelajaran 2 ini. Dages forte atau dages lene? Titik pengeras atau titik pendua kalian? Dages forte. Kenapa dages forte? Nah, ini dia. Cap cip cup. Lene forte, begitu kah?
Nah, dages lene kapan muncul itu? Coba lihat di bab 2 ya, halaman 5. Wah, balik lagi. Oh, halaman 9. Delapan 9. Dages lene. Dages lene itu bisa di huruf gimel ya. Kenapa nggak dages lene saja? Kenapa? Karena di sini ada vokal. Biasanya kalau didahului vokal ini bukan dages lene tapi dages forte. Begitu ya. Jadi sekarang bunyi HG karena double ya G-nya. Jadi sewanya sewa di depan ini. HG dolar. HG dolar terus apa nih? Hazot, oke. Terjemahan? Raja Mesir berkata, celakalah seperti kamu laki-laki bijak kepada seluruh bumi yang besar itu. Raja Mesir dari kata? Raja Mesirnya dari kata? Melek Mitzrayim. Lalu berkata dari kata Hamar, ya. Oke. Raja Mesir berkata atau telah berkata, terus Celakalah. Oke. Apakah sudah setuju celaka datang dari kata apa? In itu celakalah. Yang lain setuju? Tidak. Harusnya apa? Ada atau tidak ada? Terada. Ada. Terada. Kalau celakalah apa? Oi. Ya. Ini en beda ya. En dengan oi beda. Tidak ada kamoka. Tidak ada seperti kamu. Ya. Is laki-laki kakom. Yang bijak. Kenapa harus ada yang? Betul, karena kata benda mendahului kata sifat. Tidak ada yang seperti tidak ada sepertimu laki-laki yang bijak. Bekol haaretz. Di seluruh bumi atau negeri? Negeri hak dolah hazot. Hagedolah hazot. Yang besar itu. Nah, itu dia ya. Itu atau ini? Hazot. Zot itu atau ini? Coba buka halaman 34. Nah, ini ya. Ini kata benda. Kata ganti petunjuk dekat. Ya, ini. Hazot. Oke. En kamoka. Kalau tidak ada sepertimu wanita cantik di seluruh negeri ini. Kalian ngomong apa? Yoksan. Langsung praktek ini Yoksan. En kamoka, betul kamoka? Betul? Salah kalau kamoka itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, coba buka halaman yang ke 30 berapa? Kalau untuk perempuan apa? Halaman 30 ya. Halaman 30. Kalau untuk perempuan apa?
Tidak ada sepertimu. Halaman 30. Enggak pakai khamis di sini tapi pakai sewa. Berarti kamok, ya. Kamok. Is jadinya apa? Isya. Ya. Kamok isya. Cantik. Toba. Ya, atau baik, cantik ya. Toba. Kamok isya. Toba. Bekol haaretz. Weh, begitu ya. Tidak ada. Kalau gadis apa di bahasa NTT? Nona. Terada nona. Baik ya, cantik itu baik ya. Seperti kamu. Ya, di dunia ini. Ya. Jadi apa bunyinya atau gimana ngomongnya? Kamok isya toba bekol haaretz. Coba tulis supaya nanti kamu bisa tulis itu di WA. Untuk merayu calon ibu gembala. Mau tulis? Oke, sudah, tulis sudah. Kamok isya toba bekol haaretz. Kamok isya toba bekol haaretz. Ya seperti itu tadi, cuma diganti kamok isya toba bekol haaretz hagadola hazot ya, di dunia yang sebesar ini. Itu cara kita memancing kalau kita mau hafal-hafalan ya. Kalau buat ibu juga bisa. Buat ibu juga bisa. Ya kalau ibu ya jangan isya. Ya. Kalau ibu apa? Hah? Kalau bapak kemarin apa? Hah? Kalau ibu, kalau bapak, up. Kalau ibu, up itu apa? Itu bapak ya. Kalau ibu, apa kemarin? Sudah kita hafal ya. Sini, kita kemarin. Nah ini up itu bapak ya. Kalau saudara tadi apa? Ya, saudara atau abang. Nah, ini ya. Kalau isya tadi apa? Mana tadi? Is laki-laki. Mana saya mau tunjukkan ya.
Mungkin di kosakata lainnya. Jadi kalau kita mau mengatakan kepada ibu kita, maka seharusnya kita menggunakan M seperti ini ya. M seperti ini. Oke. Jadi N kamoka kamok M Toba Bekol Haaretz. Jangan isyah tapi M ya. M itu ibu. Nomor 5 sekarang kita lanjutkan nomor 5. Arlan silakan dibaca nomor 5. Anaknu Koreim El Adonai Uwe Solea Kolenu ya. Ada partisip di sana? Kemarin kita berjumpa ini sudah ya. Ada partisip, ciri-cirinya ada holem di depan. Yang mana itu? Hah? Shomea ya. Ada furtif patah di sini. Shomea. Tapi ada juga koreim. Ini menarik ini. Ada koreim. Anahnu koreim berarti kami. Ayo terjemahanmu apa? Oke. Anahnu itu kata ganti orang keberapa? Kedua atau pertama? Anahnu pertama jamak. Kami. Koreim yang atau sedang? Kemarin sudah kita terjemahkan ya. Kami sedang memanggil boleh. Yang memanggil kepada Tuhan atau yang memanggil Tuhan, L kadang-kadang tidak perlu diterjemahkan. Yang memanggil Tuhan dan dia Shomea. Ini partisip bukan? Partisip bukan? Partisip, ingat, partisip harus diterjemahkan dengan 3 cara. Salah satunya yang atau orang yang, kalau tidak ada subjeknya ya. Dia yang mendengar atau dia sedang mendengar et kolenu. Apa ini, Harlan? Kol suara nu kami. Coba diulang sekarang Harlan. Kami sedang memanggil Tuhan dan dia yang mendengar suara kami. Oke, dan dia yang mendengar. Jadi sekali lagi, partisip tandanya ada holem dan terjemahannya bisa yang, bisa sedang. Saja ya. Nomor 6. Silakan dibaca Hesron. Jadi kata Adonai Anoten Lekem Lekal Basar. Lekol Bashar. Oke. Terjemahannya Syadik itu kata benda atau kata sifat? Kata sifat. Atah Adonai. Ya, kata ganti Adonai. Kalau ada kata sifat mendahului kata ganti atau kata benda, bagaimana cara kita menerjemahkan? Adalah engkau adalah Tuhan. Hah? Yangnya dari mana?
Apakah pakai yang? Adillah engkau Tuhan, atau engkau Tuhan adalah adil. Tidak ada yang di sana. Karena kata sifat berfungsi secara predikatif. Kata sifatnya mendahului kata ganti atau kata benda. Jadi itu predikatif. Engkaulah Tuhan, engkau Tuhan adalah adil, atau adillah engkau Tuhan. Hanoten yang memberi. Roti daging. Oke, selain basyar, selain daging apa itu? Makhluk. Makhluk bisa ya? Ya, mana ini? Basyar di sini ya. Bisa daging, bisa tubuh, bisa makhluk. Kira-kira mana yang tepat? Makhluk ya. Basyar di sini makhluk lebih tepat. Lechem itu bisa makanan, bisa roti. Jadi kalau kita mau terjemahkan secara predikatif, terjemahkan ini dulu, boleh. Engkau Tuhan yang memberi makanan kepada semua makhluk adalah adil. Atau adillah engkau Tuhan yang memberi makanan kepada semua makhluk. Oke. Perhatikan partisip. Ada partisip di sini ya. Anoten. Jadi partisip kadangkala memiliki awalan penentu, kadangkala kita jumpai memiliki akhiran jamak. Tergantung subjeknya. Karena partisip itu bisa berfungsi sebagai kata sifat. Kalau kata sifat dia menerangkan kata benda. Kalau kata bendanya jamak, maka partisipnya juga menggunakan akhiran jamak. Ya, seperti itu. Nomor 7. Yoksan? Ayo, aja, Aze. Anki, Lokeka, Oteka, Asamai. Oke. Hari itu saya mengangkat kamu dari surga. Hari itu, Hazeh itu atau ini? Ini. Hari ini. Itunya di sini tidak lagi diterjemahkan karena sudah ada Hazeh. Hari ini, Anoki, aku, Lokea. Perhatikan ini, Lokea. Ini partisip atau bukan? Lihat ciri-cirinya, ada holem atau tidak? Berarti partisip atau bukan? Ciri-ciri partisip itu kalau ada holem atau ada surek di belakang vokal kedua ya. Jadi bagaimana cara terjemahkan? Aku yang menyatakan mengangkat, yang membawa ya, laka, mengambil, membawa, atau aku sedang membawa. Otka, siapa? Engkau, kamu, hasyama yimah, ke surga. Dari mana tahu ke? Nah, betul, ini ada akhiran ah di sini ya. Ada akhiran ah di dalam kata syamayim, itu menunjukkan area atau tempat. Jadi akhiran ahnya harus kita terjemahkan ke arah atau ke saja. Ke surga. Itu boleh ya. Jadi hari ini aku yang membawa engkau ke surga. 8. Joksan, Yusak.
Esau, Bini Israel, Mi Bisrael, Hamidibat. Ini sewa bisu atau bunyi? Bisu. Hamidba. Midbarah. Ya, Hamid Bara. Oke. Yatsyu. Bani Israel. Subjeknya yang mana? Subjeknya adalah ya, keturunan Israel, Bani Israel. Cocok gak dengan kata kerja ini? Cocok. Cocoknya di mana? Keturunan itu jamak atau tunggal? Jamak. Kata kerja ini menggunakan akhiran jamak atau tunggal? Jamak. Cocok gak? Sama-sama cocok ya, sama-sama jamak. Jadi keturunan Israel Yatsya'u. Keturunan Israel pergi dari Mesir ke padang gurun. Karena ini kal perfect maka kita harus terjemahkan telah. Keturunan Israel telah pergi dari Mesir ke padang gurun. Ya, ke arah atau ke padang gurun. Itu ya. 9. Arlan. Atas shomer Derek. Atas shomer derek cari derek arasa Seolah. Oke. Terjemahannya? Engkaulah menjaga jalan orang benar, tapi juga orang fasik jarak kiri. Oke, penjaga datang dari mana? Dari kata apa? Datang dari kata shomer. Penjaga itu artinya apa? Orang yang menjaga. Ya, boleh kalau itu kata bendanya, partisipnya jadi kata benda ya. Engkaulah atau engkau orang yang menjaga. Orang yang menjaga artinya penjaga. Orang yang menjaga jalan Hadsyadik. Engkaulah yang memelihara jalan Hadsyadik. Benar. Jalan benar. Kalau begitu, Derek Hadsyadik orang benar. Kenapa orang benar? Karena kata bendanya, kata sifatnya jalan benar atau jalan orang benar? Pertanyaannya. Jalan orang benar. Jalan orang benar. Mengapa jalan orang benar bukan jalan benar? Karena ini kata benda absolut ya. Harusnya kata benda absolut itu bukan kata sifat. Kalau kata sifat diganti maka dia harusnya menjadi kata sifat yang substantif. Harus diterjemahkan orang ya, yang benar. Jadi engkau yang memelihara jalan orang benar, tetapi karena ini berbeda, jalan orang fasik seolah menuju kematian atau ke arah kematian. Oke. Satu lagi habis itu kita akan kuis. Silakan. Siapa? Hesron. Jarak tidak atau bisa kilo kaya leken dekor eretz enak. Oke.
Terjemahanmu? Yakub turun dari Mesir bahwa tidak ada roti di seluruh negeri Kanaan. Selain bahwa apa? Sebab atau bahwa? Sebab Nah, jadi alasan ya. Yakub turun ke arah Mesir, menuju Mesir, sebab tidak ada makanan di seluruh negeri Kanaan. Oke, sampai di sini dulu. Kita bertemu dengan beberapa partisip dan kita akan lanjutkan minggu depan ya pembahasan. Dan sekarang kita akan kuis kosakata.